Salam, damai sejahtera. Saya Loa Widianto akan menyampaikan presentasi ujian teologi tabernakel. Saya beri judul The Kingdom of God atau Kerajaan Allah. Dalam bagian pertama tugas saya akan menggali dan menemukan kebenaran-kebenaran tentang tabernakel yang berkorelasi dengan kerajaan Allah. Berdasarkan kitab Wahyu secara eksegesis, mari kita masuk dalam pembahasan. Kita lihat gambar di sebelah kanan atas, di mana tabernakel Musa di bumi dalam kitab Keluaran itu berkorelasi dengan tabernakel di surga dalam kitab Wahyu. Tabernakel di bumi dalam kitab Keluaran yang diberikan kepada Musa di padang gurun bukan hanya sebuah tempat ibadah sementara bagi bangsa Israel, tetapi juga merupakan bayangan tipologi dari realitas surgawi yang dinyatakan dalam kerajaan Allah. Mari kita eksegesis dari dua ayat di bawah ini. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah tabernakel itu. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi tabernakel Musa dalam kitab Keluaran ini adalah gambar dan bayangan dari apa yang ada di surga, yaitu kerajaan Allah. Dalam Wahyu 21 ayat 2 sampai 3, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Di Wahyu juga ada kemah Allah seperti tabernakel, bayangan dari tabernakel Musa, dan ini adalah kerajaan Allah. Dari ayat-ayat yang tadi kita bahas eksegesisnya, saya menyampaikan konsep tabernakel ini yang menjadi gambaran kerajaan Allah dan manifestasi hadiratnya di antara umatnya. Kesimpulannya, tabernakel sebagai bayangan dari kerajaan Allah sekarang, Roma 14 ayat 17, dan kerajaan Allah yang akan datang, Wahyu 21 ayat 2 sampai 3. Tujuan eksegesis selanjutnya untuk mengeksplorasi dan menelusuri kebenaran-kebenaran yang akan digenapkan secara profetik mengenai hubungan mendalam antara tabernakel dan kerajaan Allah. Kita akan melihat banyak unsur-unsur tabernakel diulang dalam konteks kerajaan Allah dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, bagaimana sebagai orang percaya atau orang kudus harus hidup berkenan masuk dalam kerajaan Allah
Ini saya bahas dari dua ayat ini, ya. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 4 ayat 1 ayat 2 sampai 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan surga yang dahulu itu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu seorang duduk, seseorang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus yang duduk di tahta di surga, yaitu kerajaan Allah. Dari kedua ayat ini, di Wahyu 14 dikatakan mati dalam Tuhan. Artinya kerajaan Allah jadi titik peralihan kerajaan Allah yang kekal akan terjadi pada saat kematian tiba. Artinya kerajaan Allah akan terjadi di mana kita akan mati. Ya. Di mana kemah sementara itu dibongkar. 2 Korintus 5 ayat 2. Dan akan diganti dengan rumah yang kekal. Ya. Namun hal itu hanya mungkin terjadi kalau setelah kita mendapatkan jalan masuk satu-satunya, yaitu anugerah ke dalam halaman tabernakel. Itu keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita sudah masuk ke dalam halaman tabernakel, maka kita harus mengerjakan keselamatan lebih lanjut. Ya, dengan masuk ke ruang Maha Kudus, dengan cara kita menjalani hidup seperti yang dijelaskan di ayat-ayat berikut ini. Intinya ada 3 hal, yaitu dikatakan di sini untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah, maka orang-orang kudus harus menuruti perintah Allah sampai kemah sementara atau tubuh kita dibongkar. Kedua, kita harus beriman kepada Yesus sampai akhir hidup kita di dunia ini. Finishing well. Ketiga, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti ayat ini, Roh Kudus menguasai Rasul Yohanes sehingga dia dapat melihat perkara-perkara di surga. Maka dengan kita dikuasai Roh Kudus, maka terang Roh Kudus akan menerangkan kita kepada segala rahasia Allah yang tersembunyi. Dari kesimpulan eksegesis 2 ayat ini, bahwa kita bisa masuk kerajaan Allah, itu kita harus percaya kepada Allah Tritunggal.
yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kerajaan Allah yang kekal ini. Pada awal presentasi dikatakan banyak unsur-unsur tabernakel diulang pada konteks kerajaan Allah. Dengan kata lain, tabernakel Musa di bumi berkolerasi dengan konteks kerajaan Allah di kitab Wahyu. Ya, sebagai berikut eksegesi saya, ya, bahwa ada 7 kebenaran. Kebenaran pertama di dalam kitab Wahyu dikatakan Wahyu 1, Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Kristus digambarkan sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan kekal. Bandingkan dengan pintu gerbang dalam Keluaran 27 ayat 16. Kebenaran yang kedua, Wahyu 5 ayat 6 dan Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Anak domba yang tersembelih menjadi pusat penyembahan di surga. Itu apa? Yesus Kristus menjadi pusat penyembahan. Christ Center. Bandingkan mesbah korban bakaran dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Kebenaran yang ketiga, Wahyu 7 ayat 14, Wahyu 15 ayat 2. Orang-orang yang ditebus itu membasuh jubah mereka dalam darah anak domba. Bandingkan dengan kebenaran tabernakel, bejana pembasuhan dalam Keluaran 30 ayat 18 sampai 21. Kebenaran yang keempat, Wahyu 4 ayat 15, ayat 5, dan Wahyu 1 ayat 12 sampai 20. Ketujuh Allah, Roh Allah yang menyatakan terang ilahi dan hikmat bagi umatnya, bandingkan dengan pelita emas, kaki dian emas dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Ini juga ada 7 kaki. Ya. Kemudian kita lanjutkan di kebenaran kelima, Wahyu 2 ayat 17. Makanan rohani yang sempurna, bandingkan dengan meja roti sajian dalam Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Kebenaran keenam, Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Melambangkan doa-doa orang kudus. Bandingkan dengan mezbah dupa dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Dan yang kebenaran ketujuh, Wahyu 11 ayat 19. Tabut perjanjian terlihat di bait suci surgawi sebagai tanda kehadiran dan kuasa Allah. Bandingkan dengan tabut keluar perjanjian dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Dan penjelasan eksegesis ini menyatakan bahwa kebenaran daripada tabernakel itu berkorelasi dengan kebenaran daripada kerajaan. Nah, yang kedua, dari tugas yang kedua, yaitu apa relevansi dari kebenaran-kebenaran yang tadi dibahas, ya, terhadap gereja masa kini. Melihat 7 kebenaran yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam unsur-unsur perabotan yang keberadaannya di dalam 3 bagian ruang tabernakel di zaman Musa, itu sama korelasinya terhadap 3 bagian ruang dalam kemah Allah dalam kitab Wahyu.
maka dapat diambil relevansinya terhadap gereja masa kini dengan cara eksegesis dan nilai profetik dalam Wahyu sebagai berikut. Kebenaran satu, pintu masuk ke dalam kehidupan kekal. Pintu gerbang tabernakel adalah satu-satunya jalan masuk ke dalam hadirat Allah, melambangkan Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 10 ayat 9. Itu juga tercantum dalam Wahyu 21 ayat 12 sampai 13. Digambarkan bahwa Yerusalem baru memiliki 12 pintu gerbang yang melambangkan suku-suku Israel atau rasul-rasul murid Yesus yang ada 12. Menegaskan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus adalah orang Yahudi dari suku Israel. Dan keselamatan juga digambarkan melalui 12 rasul murid Yesus. Di sini kita dapat pelajaran bahwa gereja masa kini harus memberi pengajaran-pengajaran sesuai kebenaran ini, yaitu jalan keselamatan hanya lewat Yesus. Jalan menuju kerajaan kekal hanya melalui Yesus. Jangan sampai terjadi seperti Kristen Progresif yang baru-baru ini yang mengajarkan ketidakbenaran bahwa jalan ke surga bisa melalui beberapa jalan, dan hal ini adalah pengajaran yang sesat. Kebenaran yang kedua, penyembahan yang berpusat kepada Kristus. Mezbah korban bakaran ini melambangkan pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Begitu pula dicantumkan, diterangkan di dalam Wahyu 5 ayat 6. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang tersembelih tetapi hidup, menegaskan bahwa penebusan dosa dalam kerajaan Allah adalah melalui darahnya. Di Wahyu, jadi penyembahan di surga itu berfokus kepada anak domba. Jadi kebenaran dua ini bisa menjadi pelajaran buat gereja harus menempatkan Kristus sebagai pusat penyembahan. Kolose 1 ayat 18. Mengutamakan penyembahan yang Alkitabiah berpusat pada Kristus. Kebenaran ketiga, gereja harus menjaga kemurnian dan kekudusan. Bejana pembasuhan ini digunakan untuk penyucian iman sebelum masuk ke dalam kemah suci. Ini juga diterangkan di Wahyu 15 ayat 2. Lautan kaca bercampur api menggambarkan penyucian dan pemurnian orang-orang kudus sebelum mereka berdiri di hadapan Allah. Yaitu sebelum mereka masuk dalam kerajaan Allah. Pelajaran kebenaran tiga adalah gereja harus mematuhi aturan untuk menjaga kekudusan sesuai firman Tuhan. Beberapa gereja yang memperbolehkan pasangan yang sudah bercerai menikah lagi walaupun pasangan tersebut masih hidup, ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran keempat, panggilan gereja menjadi terang dunia. Pelita ini melambangkan terang Allah dan Roh Kudus. Ini diterangkan juga di Wahyu 4 ayat 5. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah
menggambarkan 7 roh Allah yang menyatakan terang ilahi dan hikmat bagi umatnya. Jadi kebenaran 4 ini kiranya gereja juga terpanggil menjadi terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kebenaran 5, gereja harus menyediakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Meja ini melambangkan penyediaan rohani Allah. Menyediakan makanan rohani Allah. Dalam Wahyu 2:17, Yesus menjanjikan makna tersembunyi menunjukkan bahwa umatnya akan menerima makanan rohani yang sempurna dalam kerajaan Allah. Kebenaran ke-6, doa sebagai persembahan kudus. Mezbah ini melambangkan doa-doa orang kudus. Dalam Wahyu 8 ayat 3 sampai 4, doa-doa orang-orang kudus naik ke hadirat Allah bersama dengan ukupan, menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah, doa umatnya selalu diperhatikan dan diterima. Pelajaran apa yang kita dapat? Bahwa gereja menggambarkan doa yang naik ke hadirat Allah. Gereja harus menegakkan doa syafaat yang berkesinambungan. 1 Timotius 2 ayat 1. Kebenaran ke-7, di dalam setiap kegiatan dan ibadah haruslah ada hadirat Allah di tengah umatnya. Tabut perjanjian melambangkan hadirat dan perjanjian Allah dengan umatnya. Ini juga diterangkan di dalam Wahyu 11 ayat 19. Tabut perjanjian terlihat di dalam bait suci surgawi, menunjukkan bahwa perjanjian kekal Allah dengan umatnya akan digenapi dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang kekal. Gereja dapat belajar bahwa gereja dipanggil menjadi tempat hadirat Allah melalui Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Memelihara kesucian dan kekudusan sebagai bait Allah yang hidup. Tugas yang ketiga yaitu aplikasi dalam kehidupan gereja, pelayanan, dan pribadi. Saya membuat 5 aplikasi di dalam kehidupan gereja, pelayan atau pribadi, di mana di dalam 5 aplikasi ini terdapat lebih dari 1 kebenaran, yaitu yang seperti ini. Ya. Kebenaran 1 dan 2, aplikasinya adalah gereja harus menjadi saksi Kristus yang menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kepada orang yang belum terjangkau dan menjalankan kegiatan yang berfokus pada penjangkauan jiwa. Jiwa seperti pekerjaan misi, pelayanan komunitas sel, dan pelayanan sosial yang sifatnya penginjilan kepada orang-orang yang tersingkir dalam keluarga dan lingkungan dan yang belum mengenal Kristus. Aplikasi yang kedua mengaplikasikan kebenaran kedua dan kelima. Kalau kita mengundang pengkhotbah, maka pengkhotbah juga harus mengkhotbahkan dengan intisarinya adalah Christ Center. Bukan isinya seperti seorang motivator.
Jadi pengajaran kekristenan bagi semua hamba, pengajar-pengajar, pelayan-pelayan mimbar, dan juga jemaat Tuhan harus berpusat kepada Kristus saja. Aplikasi yang ketiga yang mengaplikasikan tentang kebenaran 2 dan 3, setiap pelayan-pelayan yang diangkat dan ditugaskan haruslah orang yang dapat dipercaya dan tidak ada cacat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ada yang tidak sempurna, orang tersebut haruslah sudah bertobat dan kembali kepada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Aplikasi yang keempat, ini menyatakan kebenaran yang kedua, 4, 6, dan 7. Gereja bukan hanya menjalankan tata ibadah hanya dengan sound system yang bagus, layar LED yang besar, instrumen musik yang canggih. Memang semuanya itu tidak masalah. Tetapi kalau mengabaikan fungsinya untuk mengalami hadirat Tuhan, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa para pelayan masuk ke dalam tingkat kerohanian yang semakin dewasa, dan mereka mengalami Tuhan, maka tidak sia-sia kehidupan gereja mereka. Kebenaran yang kelima, maksudnya aplikasi yang kelima menyatakan kebenaran yang keempat dan keenam seperti dijelaskan di atas. Kalau ibadah tidak membawa dampak kepada pelayan-pelayan mimbar dalam pendewasaan rohani dan tidak membawa dampak kepada jemaat, kepada pertobatan, maka gereja tersebut menjadi kosong secara roh dan hanya menjalankan liturgi-liturgi ibadah dan kegiatan rutin saja. Untuk ini setiap pelayan dan jemaat harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan memerintahkan untuk membangun pelayanan yang memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus, harus dilakukan itu atas petunjuk dari Roh Kudus itu sendiri untuk kebaikan jemaat dan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini ada 5 aplikasi yang saya sampaikan. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan dari ketujuh kebenaran daripada unsur-unsur tabernakel ini yang berkorelasi dengan kerajaan Allah. Jadi, baiklah kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, dan pribadi, mari kita mengerjakan keselamatan, kita masuk ke dalam ruang kudus, dan tidak hanya di halaman saja. Dan itu juga dinyatakan juga dalam kitab Wahyu bahwa kita harus terus rohani kita terjadi pendewasaan, terus maju di dalam pelayanan, bukan sebagai acara saja, tetapi pelayanan itu benar-benar kita kerjakan di dalam Tuhan. Demikian pembahasan daripada tabernakel yang berkorelasi dengan kerajaan Allah dalam kitab Wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.